Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian yang semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, dan kita semakin dekat, semakin taat dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar. Kita masih pada dosa besar yang ke-13, yaitu pemimpin yang zalim, pemimpin yang berkhianat. Dari Kitabul Kabair ini ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mencantumkan banyak dalil terkait tentang pemimpin ya yang zalim. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, dan seorang pemimpin itu sangat berpengaruh secara signifikan kepada rakyat atau orang-orang yang dipimpinnya. Maka di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau menukilkan, mencantumkan dalil-dalil ya, ancaman-ancaman serta keutamaan-keutamaan ya, ancaman bagi pemimpin yang zalim, yang berkhianat, dan begitu juga keutamaan atau pahala-pahala bagi pemimpin yang adil, yang jujur dan menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Dari hadis ini ada beberapa hadis yang banyak di sini ya. Di sini termasuk hadis yang berkaitan tentang ancaman bagi pemimpin yang zalim, yang berkhianat ya, yang menipu rakyatnya, yang menipu orang-orang yang berada di bawah naungannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ummati la tanaluhuma syafaati." Perhatikan nih ya. Ada dua golongan dari umatku, kata Nabi. Ada dua golongan dari umatku, la tanaluhuma syafaati. Yang kedua golongan ini tidak akan mendapatkan syafaat dariku. Syafaat itu pertolongan pada hari kiamat. Padahal ketika hari kiamat kita sangat membutuhkan yang namanya pertolongan. Ya. Sebagaimana di dunia kita membutuhkan pertolongan kalau kita sedang kesusahan, sedang gelisah, sedang banyak masalah, kita minta nasihat, minta solusi, minta bantuan kepada saudara-saudara kita, ayah ibu kita dan seterusnya. Itu di dunia saja kita minta pertolongan, butuh yang namanya pertolongan. Lantas bagaimana ketika di akhirat, ketika hari kiamat? Kehidupan akhirat, kehidupan yang ya sangat-sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Tapi ada dua kelompok manusia dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang tidak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Mengerikan sekali ini. Ini termasuk ancaman. Tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dua golongan tersebut? Sultanun zalumun ghasyum. Yaitu penguasa atau pemimpin yang zalim, ya, lalim, ya, lagi lalim, lagi angkuh, sombong. Nah, ini pertama ya. Sultanun zalumun ghasyum, yaitu penguasa atau pemimpin yang zalim, lagi lalim, ya, atau berbuat sewenang-wenang. Biasanya kan gitu. Pemimpin itu berbuat sewenang-wenang, ya, mentang-mentang dia pemimpin, punya jabatan, punya kekuasaan, menindas rakyatnya, menzolimi rakyatnya, seenaknya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghalin fid din, yashhadu alaihim wa yabra' minhum. Nah, ini perhatikan. Yang kedua apa? Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara berlebih-lebihan atau bahasa kerennya ekstrim loh. Ibadahnya ekstrim. Loh. Artinya apa? Ibadah yang berlebih-lebihan. Loh. Artinya apa? Ibadah yang tanpa tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Ini ada dua orang nih ya. Jadi ada dua kelompok dari umat Nabi Muhammad besok pada hari kiamat tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Penguasa, pemimpin yang zalim, lagi lalim. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang beribadah apa? Dalam keadaan atau orang-orang yang beribadah mereka ibadahnya berlebih-lebihan atau ekstrim, dalam artian apa? Ibadah yang mereka kerjakan tanpa petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana bukti, ya, ketika ada orang ibadah yang ekstrim berlebihan itu seperti apa sih? Datang tiga golongan kepada Nabi Muhammad. Ya, yang satu mengatakan ana asum wala uftir. Saya puasa terus, tidak pernah buka. Jadi tiap hari puasa terus, tiap hari puasa. Ya. Kemudian yang kedua mengatakan usolli wala arqud. Ya. Saya sholat malam terus, tidak pernah tidur. Ya. Ini ingin membanggakan amalannya masing-masing. Ingin bertanya kepada Rasul, amalan apa lagi Rasul yang harus saya kerjakan? Itu ya. Maka apa? Jadi ini tiap malam ini bangun, begadang, mendirikan malam. Mendirikan malam. Ya. Kemudian apa? Yang berikutnya, ana la atazawwajun nisa. Tazawwaja yatazawwaj ana atazawwaj. Ana la atazawwajun nisa. Saya tidak menikahi wanita. Maka ketika tiga orang ini ngomong seperti ini, ya, Rasul tiba-tiba datang. Mah, apa-apaan kalian? Inni atqakum lillah wa inni akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Nabi jelas yang paling takwa. Nabi kita Muhammad yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi kita Muhammad orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa Nabi mengatakan? Inni asum wa uftir. Aku puasa, ya aku berbuka. Kalau maghrib buka. Ada orang puasa terus. Dari sahur sampai sahur lagi. Jadi bukanya pas sahur. Terus gitu, itu namanya saum wisol. Saum wisol. Yo, ini sahabat nih ingin mengungguli Nabi. Gitu ya, mengalahkan Loh, Nabi apa? Aku ya puasa, aku berbuka. Waktunya buka, azan maghrib buka. Waktunya puasa. Lah ini enggak. Ya. Kemudian apa? Ini usolli wa arqud.
Saya sholat malam juga saya tidur. Maka Nabi kalau habis Isya nggak ada kegiatan, tidur gasik. Nanti tidur dulu, nanti bangunnya sepertiga malam. Artinya apa? Nabi ya tidur, Nabi ya sholat malam. Ini orang tidak dari habis Isya begadang, tidak tidur, terus sampai pagi, terus tiap hari seperti itu. Loh, maka apa? Ya, Nabi sendiri mengatakan, aku ya sholat malam, aku ya tidur. Makanya kalau Nabi nggak ada urusan habis Isya, ya maka Nabi nggak ngobrol-ngobrol. Maksudnya apa? Rasulullah tidur gasik, Nabi kita, kemudian bangunnya sepertiga malam. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ana atazawwajun nisa. Saya itu menikahi wanita. Lah buktinya saya punya istri. Maka Rasul mengatakan, man raghiba an sunnati falaisa minna. Barang siapa yang membenci sunnahku, jalan hidupku, kata Nabi Muhammad, tata cara beragama yang aku berikan kepada Allah, maksudnya tata cara agama yang diajarkan oleh Nabi. Apa tadi? Nabi puasa juga ini ajaran Nabi, ya. Nabi sholat malam, ya Nabi tidur. Namanya juga manusia. Kemudian Nabi juga menikahi wanita. Maka Nabi di akhir menutup, man raghiba an sunnati falaisa minna. Barang siapa yang dia membenci sunnahku, barang siapa yang dia tidak mengikuti jalan hidupku, kata Nabi Muhammad, falaisa minna. Maka dia bukan termasuk golongan kami, kata Nabi Muhammad. Maka apa? Nabi berlepas. Kalau apa? Dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ini dua golongan yang tidak mendapatkan syafaat. Apa yang pertama? Penguasa, pemimpin yang zalim, lagi lalim atau berbuat sewenang-wenang. Kemudian orang yang ibadahnya berlebih-lebih. Padahal kata Nabi, ibadah itu harus apa? Harus sedang-sedang. Ya, harus sedang-sedang. Jangan terlalu ngoyo. Terkadang banyak orang yang dia ibadah semangat, tapi habis itu apa? Lembek lagi. Nah, ini bahaya, nggak boleh. Ya, begitu semangatnya baca Quran, nanti datang masa bosan, sudah tinggalkan Quran. Nggak bisa. Ini namanya tidak istiqomah. Ya. Kemudian dari hadis yang lain terkait tentang pemimpin yang zalim, Rasulullah SAW bersabda, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah imamun jair. Perhatikan, auzubillah, ya. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah imamun jair. Manusia yang paling dahsyat, paling besar azabnya pada hari kiamat kelak adalah pemimpin yang zalim. Ya, Masya Allah. Ya. Manusia yang paling besar azabnya, paling dahsyat azabnya, paling keras azabnya, siapa pada hari kiamat? Imamun jair. Yaitu para pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena ketika dia memimpin rakyat, rakyatnya dihitung ada berapa. Setiap rakyat mendapatkan kesejahteraan atau tidak. Kalau seandainya mendapatkan kezaliman, dosanya makanya besar sekali. Kalau dapat pahala, pahalanya sangat besar, ya kan? Kalau mendapatkan dosa dari kezalimannya, dosanya pun besar. Makanya apa? Azabnya juga sangat besar. Ya. Itu. Maka di sini ya Nabi mengatakan, memberikan ya ancaman bagi para pemimpin agar tidak berbuat kezaliman. Kenapa? Nabi mengancam, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah imamun jair. Manusia yang paling dahsyat azabnya kelak pada hari kiamat siapa? Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, yang sewenang-wenang, yang berbuat seenaknya, menindas rakyat, menindas bawahannya, menzalimi bawahannya, ya. Ini akan mendapatkan azab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diberikan karunia pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, yang amanah, dan dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.